Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi berjudul The Kinetics and the Mechanism of the Thermal Decomposition of bis-trifluoromethyl trioxide, the Influence of Carbon Monoxide on its Decomposition, Journal Review. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Yasir Mufid dengan NIM 121230117 bersama rekan saya. Saya Kartika Ananda dengan NIM 121230043. Perkenalkan, saya Maesa Fasya Manuela dengan NIM 056. Perkenalkan, nama saya Asvina Kalisa dengan NIM 121230140. Dan saya Rafael Layakmula Purba dengan NIM 051. Baik, jadi ini adalah jurnal yang akan kami tinjau, yaitu berjudul dengan The Kinetics and the Mechanism of the Thermal Decomposition of bis-trifluoromethyl trioxide and Influence of Carbon Monoxide in Decomposition. Kemudian terdapat 3 bahasan utama, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pada introduction. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di sini bis-trifluoromethyl trioksida adalah senyawa peroksida berfluorinasi yang stabil secara termodinamika pada suhu ruang, namun mengalami dekomposisi termal secara lambat, dan penelitian oleh Thomson pada tahun 1967 menunjukkan waktu paruh dekomposisinya mencapai 65 minggu. Pada 25 derajat Celcius, menjadikannya tidak biasa dibanding peroksida lainnya yang lebih reaktif. Kemudian, namun data kinetika dan mekanisme dekomposisi termalnya belum detail, dan penelitian Snarsnoky dan Schumacher mengkaji kinetika dekomposisi homogen pada reaksi ini, baik murni maupun dengan CO dipilih karena kemampuannya bereaksi dengan cepat. Dan radikal CF3O dan CF3O2. Kemudian studi ini juga mengevaluasi pengaruh tekanan suhu gas inert serta produk yang dihasilkan guna memahami stabilitas termal dan reaktivitas senyawa perfluorinasi untuk aplikasi material dan industri. Kemudian penelitian ini fokus pada 2 hal utama, yaitu kinetika dan mekanisme dekomposisi termal CF3O3 CF3 dalam sistem murni, serta pengaruh karbon monoksida CO terhadap jalur reaksi dekomposisinya. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana mekanisme reaksi dekomposisi termal CF3O3 CF3 menjadi CF3O2 CF3 dan O2, serta peran radikal CF3O dan CF3O2 sebagai spesies intermediat dalam proses tersebut. Yang kedua, berapa nilai konstanta laju reaksi K, energi aktivasi, dan faktor praeksponensial untuk dekomposisinya, serta bagaimana pengaruh tekanan, gas inert, dan oksigen terhadap laju reaksi. Yang ketiga, bagaimana CO memodifikasi mekanisme dekomposisi dan produk yang dihasilkan, termasuk pembentukan senyawa seperti CO2, CF3CO2, dan CF3O2CO, OCF3. Yang keempat, berapa besar energi disosiasi ikatan untuk pemutusan ikatan O dalam CF3O3 CF3 dan bagaimana hubungannya dengan stabilitas termal senyawa ini. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi mekanisme dekomposisi termal CF3O3 CF3 menjadi produk utamanya, yaitu bis-trifluoromethyl dioksida dan oksigen. Yang kedua, menentukan parameter kinetika reaksi seperti konstanta laju reaksi, energi aktivasi, dan pengaruh tekanan total, gas inert seperti N2 dan oksigen terhadap laju reaksi. Yang ketiga, mempelajari pengaruh karbon monoksida terhadap dekomposisi pembentukan senyawa seperti CO2, CF3OCO2, dan CF3OCOOCF3. Yang keempat, memperkirakan energi disosiasi ikatan D untuk pemutusan ikatan O terhadap O dalam CF3O3 CF3 berdasarkan data kinetika yang diperoleh. Selanjutnya, merupakan diskusian yang terdapat menjadi 7 bahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian discussion ini kita akan membahas yang pertama persamaan reaksi dari
yang didapat jurnal tersebut. Yang kedua adalah kondisi operasinya seperti apa saja. Yang ketiga itu ada sifat reaksi. Yang keempat ada bahan baku. Yang kelima ada alat yang digunakan dalam percobaan. Yang keenam adalah variabel percobaan. Yang ketujuh adalah komponen reaksinya. Selanjutnya, yang pertama kita ada pembahasan yaitu persamaan reaksi. Dalam jurnal ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi dengan CO dan juga reaksi tanpa CO. Yang pertama kita akan membahas reaksi tanpa CO terlebih dahulu. Pada reaksi tanpa CO ini, bis trifluorometil trioksida dalam gas menjadi bis trifluorometil dioksida dalam fasa gas juga, dan juga menjadi oksigen yang dimana dalam fasa gas, sehingga reaksi ini dikatakan memiliki fasa yang homogen. Selanjutnya, ada reaksi dengan CO. Reaksi dengan CO ini merupakan reaksi homogen juga, yang dimana reaksi bis trifluorometil trioksida dalam fasa gas menjadi bis trifluorometil dioksida dalam fasa gas, dan juga karbon monoksida dalam fasa gas. Yang membedakan hanya penambahan daripada CO pada saat reaksinya, sehingga memiliki hasil karbon monoksida yang dimana itu menghilangkan kadar oksigen daripada hasil reaksi sebelumnya. Berikutnya, pada jurnal tersebut didapati kondisi operasi seperti reaksi tanpa CO, yaitu serangkaian percobaan dilakukan dengan suhu 59,8, 69,8, 80,4, dan juga 90,3 derajat Celcius. Tekanan awal trioksida bervariasi. Yang digunakan itu antara 15 hingga 600 torr. Sesuai dengan tabelnya, hasilnya itu menunjukkan dengan jelas bahwa reaksinya itu homogen, yaitu bersifat satu fasa, dan tekanan total gas inert dan oksigennya yang ditambahkan tidak berpengaruh pada jalannya reaksi. Laju reaksi sendiri berbanding lurus dengan tekanan trioksida. Kemudian terdapat reaksi dengan CO, yang dimana reaksi dengan CO ini berlangsung dengan penurunan tekanan. Produk reaksinya adalah perfluorometil oksalat, bistrifluorometil peroksikarbonat, dan dan CO2, yang dimana pada suhu di atas 50 derajat Celcius muncul sejumlah kecil COF2 dan trifluorometil fluoroformat. Di antara produk, jumlah relatif peroksikarbonat menurun dengan adanya peningkatan suhu, sementara oksalat dan CO2 meningkat didapat hasil sebagai berikut, sesuai dengan tabelnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah mengenai sifat reaksi. Jadi, dekomposisi termal ini kan adalah reaksi non-katalitik yang murni, itu bergantung pada suhu dan konsentrasi reaktannya, dengan mekanisme unimolekuler melalui disosiasi radikal. Jadi, sifat non-katalitik reaksinya itu ada kinetika reaksi murni. Jadi, di dekomposisi terjadi secara homogen dalam fasa gas tanpa melibatkan katalis. Laju reaksinya hanya bergantung pada tekanan dan juga suhu, serta tidak dipengaruhi oleh penambahan gas inert seperti N2, adanya produk reaksi, ataupun variasi tekanan total sistem. Kemudian yang kedua itu adalah mekanisme radikal bebas. Yang pertama itu adalah reaksinya berlangsung melalui pembentukan radikal dan sebagai intermediat yang kemudian bereaksi lebih lanjut secara spontan tanpa melibatkan si katalis. Kemudian yang kedua itu adalah penambahan yang bertujuan untuk menangkap radikal intermediat sebagai scavenger, tetapi tidak akan mengubah si mekanisme atau laju reaksi utamanya. Jadi hanya akan mempengaruhi produk sampingan seperti dan senyawa organofluorin. Kemudian yang ketiga itu ada ketidakpekaan terhadap permukaan. Nah, yang pertama itu adalah eksperimen dilakukan dalam reaktor kuarsa dengan variasi rasio permukaan volume, tetapi tidak ada pengaruh signifikan pada laju reaksinya. Hal ini itu bakal mengidentifikasikan bahwa reaksi tidak melibatkan katalis heterogen. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah reaktor kaca berbentuk bola atau quartz. Yang kedua spektroskopi inframerah. Dan yang ketiga itu sistem distilasi fraksional pada suhu rendah. Yang digunakan adalah Podgornik distillation. Yang kedua merupakan bahan yang kita gunakan yaitu CF3O3CF3, yaitu trifluorometil dioksida, dan kedua itu CO, karbon monoksida, yang ketiga nitrogen, yang keempat oksigen.
Oke, selanjutnya akan membahas tentang variabel percobaan, di mana penelitian kali ini itu menggunakan 3 variabel, yakni yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, dan yang ketiga ada variabel terkontrol. Nah, variabel-variabel ini tuh digunakan untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu laju reaksi yang diukur berdasarkan perubahan tekanan gas, konstanta laju reaksi, jenis serta jumlah produk yang terbentuk, dan nilai energi aktivasi yang dihitung dari grafik Arrhenius. Oke, yang pertama itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada suhu, yang dimana suhunya itu diubah dari 42,2 hingga 90,3 derajat Celcius untuk mengamati pengaruhnya terhadap laju reaksi. Dan yang kedua itu ada tekanan. Nah, tekanan yang digunakan seperti yang sudah disebutkan tadi, yang digunakan itu bervariasi antara 15 hingga 600 torr. Terus kehadiran CO dan tekanannya. Nah, CO itu ditambahkan dalam berbagai tekanan, tapi yang digunakan itu adalah tekanannya di atas 10 torr. Nah, yang gas-gas variabel yang ada itu seperti gas lain seperti N2, yang gas inert ataupun O2. Yang kedua itu ada variabel terikat. Nah, variabel yang terikat ini ada dua. Yang pertama ada konstanta laju reaksi yang digunakan untuk menghitung dari data yang digunakan itu dihitung dari data tekanan dan waktu. Terus variabel yang kedua itu ada jenis dan jumlah produk yang dikenali melalui IR dan distilasi fraksional. Nah, variabel yang ketiga itu ada variabel terkontrol. Variabel yang pertama itu ada volume reaktor, yang digunakan itu volumenya tetap 265 cm3 supaya tekanannya itu langsung mencerminkan perubahan molnya. Yang kedua itu ada jenis dan bentuk reaktor yang digunakan bervariasi antara 15 hingga 600 torr. Dan yang terakhir ada metode analisis yang pengukuran tekanan dan IR dilakukan secara konsisten. Nah, komponen reaksi yang digunakan pada percobaan kali ini itu mencakup reaktan produk intermediat dan mekanisme reaksinya. Yang pertama itu tanpa kehadiran CO, reaktan utamanya itu ada CF3O3 CF3 dan produk reaksinya itu CF3O3 CF3 dan oksigen. Nah, mekanisme reaksinya itu bis trifluoromethyl dioxide itu terurai menjadi radikal bebas CF3O dan C. Yang kedua itu radikal CF3O bereaksi dengan sesamanya membentuk CF3O3 CF3. Terus yang terakhir itu radikal CF3O2 bereaksi dengan sesamanya menghasilkan CF3O dan O2. Yang kedua itu yang dengan kehadiran CO. Nah, reaktan utamanya itu ada CF3O3 CF3 dan CO. Terus produk reaksinya itu ada CO2 atau karbon dioksida, terus ada CF3OCO2, terus ada CF3O2COOCF3, terus ada sejumlah kecil karbonil fluorida dan trifluorometil fluoroformat pada suhu tinggi. Terus mekanisme reaksinya itu CO-nya bereaksi dengan radikal CF3O dan CF3O2 yang dihasilkan dari dekomposisi CF3O3 CF3. Reaksi ini menghasilkan senyawa antara yang selanjutnya membentuk produk akhir seperti oksalat dan peroksikarbonaat. Oke, baik, selanjutnya mengenai data eksperimen, di mana pada eksperimen ini dengan keberadaan CO maupun tanpa keberadaan CO menggunakan metode analisis spektroskopi inframerah. Kemudian untuk bedanya pada keberadaan CO, dia untuk menghitung jumlah COF2 ditentukan dengan membandingkan spektrum inframerah dengan spektrum yang telah dikalibrasi dengan persamaan laju reaksi yang dibuktikan pada reaksi orde 1 yang akan menghasilkan nilai K dan energi aktivasi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke,
Pada gambar satu ini, dari tabel hasil eksperimen dekomposisi CF3O3 CF3 tanpa kehadiran CO pada berbagai suhu, diantaranya pada suhu 59,8 derajat Celcius, 69,8 derajat Celcius, 80,4 derajat Celcius, dan 90,3 derajat Celcius, serta pada tekanan awal yang bervariasi dari 15 hingga 600 torr. Terlihat bahwa semakin tinggi suhu, maka konstanta laju reaksi juga meningkat sesuai dengan prinsip Arrhenius. Semua percobaan menunjukkan bahwa reaksi mengikuti orde 1 karena nilai K tetap konstan terhadap variasi tekanan awal dan tidak dipengaruhi oleh tekanan total, gas inert maupun oksigen tambahan, di mana artinya merupakan reaksi homogen dengan mekanisme unimolekuler. Kemudian pada slide selanjutnya, menunjukkan plot Arrhenius untuk sistem tanpa CO dengan sumbu Y-nya adalah lengkah dan sumbu X-nya adalah seperti dalam Kelvin, di mana grafik ini menunjukkan hubungan linier antara lengkah dan seperti yang menegaskan bahwa reaksi mengikuti model Arrhenius. Nah, dari gradien garis ini dapat menghitung energi aktivasi sebesar 30,530 kalori per mol atau sekitar 127,7 kilojoule per mol. Dan ini berarti bahwa setiap mol CF3O3 CF3 membutuhkan energi sebesar 127,7 kilojoule agar dapat memulai reaksi dekomposisinya. Kemudian pada gambar 3 merupakan tabel eksperimen dengan CO, di mana ini adalah data eksperimen ketika CO ditambahkan ke sistem. Nah, percobaan ini dilakukan pada suhu 42,2 derajat Celcius, 49,6 derajat Celcius, 59,8 derajat Celcius, dan 69,6 derajat Celcius. Nah, data ini menunjukkan bahwa meskipun CO ini ditambahkan, maka reaksi tetap mengikuti orde 1, ditunjukkan dari konsistensi nilai K-nya pada berbagai tekanan CO. Dan produk yang terbentuk juga menjadi lebih kompleks. Kemudian pada slide selanjutnya, sebelumnya, oke, kita akan menjelaskan mengenai sama seperti sebelumnya ya, plot Arrhenius untuk sistem dan CO. Di sini juga terlihat hubungan linear antara lengkah dan sepertinya mengonfirmasi bahwa mekanisme reaksi utama tetap orde 1 meskipun produk akhirnya itu berbeda. Nah, dari grafik ini dapat energi aktivasi sebesar 30,340 kalori per mol atau sekitar 126,9 kilojoule per mol. Nah, hanya sedikit lebih rendah dibanding sistem tanpa CO. Dengan faktor pra eksponensialnya adalah 5,48 kali 10 pangkat 15 per second, di mana sedikit lebih besar yang menunjukkan reaktivitasnya dia akan tetap tinggi. Kemudian pada tabel distribusi produk reaksi, di mana gambar ini menunjukkan tabel distribusi produk reaksi pada berbagai kondisi khusus sistem dengan CO, termasuk tekanan awal, waktu reaksi, suhu, dan tekanan akhir masing-masing produk. Nah, di tabel ini dapat kita lihat bagaimana komposisi produk berubah sesuai suhu dan tekanan reaktan. Pada suhu yang lebih rendah, pada 42,2 derajat Celcius, peroksikarbono dia mendominasi. Namun saat suhu dinaikkan ke 69,6 derajat Celcius, produk utamanya dia bergeser ke oksalat dan CO2, di mana ini menunjukkan bahwa jalur pembentukan produk ini sangat bergantung pada suhu. Nah, saat suhu meningkat, si karbona ini jadi tidak stabil dan terurai menjadi CO2 dan senyawa lain. Nah, CO di sini berfungsi sebagai radical scavenger untuk menangkap radikal yang seharusnya berkombinasi dan menghasilkan produk sampingan baru seperti oksalat. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah mekanisme daripada reaksi yang menggunakan CO, yang dimana
trifluoromethyl dioxide itu dipecah dulu menjadi CF3O plus CF3O2, kemudian CF3O ditambah dengan CO yang akan hasilnya menjadi CF5OCO, kemudian ada CF3OCO plus CF3OCO menjadi CF3OCO2, kemudian ada CF3O2 plus CO menjadi CF3O2CO, yang dimana ketika pada reaksi 2, 3, dan 4 ini merupakan reaksi cepat, karena rate determining step-nya itu adalah dari reaksi pertamanya. Kemudian pembentukan CF3O plus CO itu terbuat dari pemecahan daripada CF3O2CO, yang dimana hasil akhirnya akan menjadi CF3O2CO plus CF3O2CO menjadi CF3O2COOCF3 plus CO2. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah mengenai pembahasan. Jadi, penelitian ini membahas mekanisme dan juga kinetika dekomposisi termal senyawa bis trifluoromethyl trioxide atau CF3O3CF3. Senyawa ini tuh merupakan senyawa perfluorinasi dengan stabilitas termal tinggi, namun dapat terurai secara kinetik pada suhu tertentu. Nah, dari hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa reaksi berlangsung secara homogen di fase gas dan juga mengikuti mekanisme reaksi orde 1 seperti yang sudah dijelaskan oleh Kalisa tadi, di mana laju reaksi hanya akan bergantung pada konsentrasi CF3O3, CF3, dan juga tidak dipengaruhi oleh penambahan gas inert, oksigen, maupun variasi luas permukaan dari reaktor. Nah, mekanisme reaksi ini melibatkan pembentukan radikal bebas CF3O dan CF3O2 sebagai intermediat yang kemudian bakal bereaksi membentuk produk utama CF3O2, CF3, dan gas oksigen atau O2. Kemudian, penambahan karbon monoksida atau CO ke dalam sistem itu tidak akan mengubah laju reaksi utamanya, tapi dia hanya memodifikasi jalur reaksi dengan menghasilkan produk samping tambahan seperti karbon dioksida atau CO2, perfluorometil oksalat atau CF3OCO2, dan bis trifluorometil peroksikarbonat atau CF3O2COOCF3. Nah, dari hasil analisis kinetika ini tuh bakal diperoleh energi aktivasi sebesar 30.530 kal per mol dan faktor praeksponensial sebesar 2,25 kali 10 pangkat 15 per second, yang menunjukkan bahwa reaksi ini membutuhkan energi yang tinggi untuk dapat berlangsung dan memiliki kemungkinan tumbukan yang cukup besar pada suhu tinggi. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini itu berhasil mengungkap karakteristik reaksi gas homogen berbasis radikal bebas dan juga pengaruh CO terhadap distribusi produk reaksi. kemudian ada laju reaksi untuk reaksi tanpa CO. Karena reaksi ini merupakan reaksi dekomposisi, tentunya trifluoromethyl dioxide itu akan berkurang, yang dimana dia terpecah. Kemudian bentuk daripada laju reaksinya itu menjadi negatif D CF3O3 CF3 per DT, sama dengan K, yaitu konstanta laju reaksi, dikali CF3O3 CF3 pangkat 1, karena ini merupakan reaksi orde 1 dan juga koefisien daripada CF3O3 CF3 adalah 1. Kemudian min D CF3O3 CF3 per DT sama dengan plus D CF3O2 CF3 per DT. Kenapa menjadi plus pada CF3O2 CF3? Karena ini merupakan laju reaksi pembentukan daripada trifluoromethyl dioxide, yang dimana memecah trifluoromethyl dioxide sama dengan 2 dP per DT sama dengan K1 dikali CF3O3 CF3 per 1 plus K aksen 1 dalam kurung 2K2 K3 pangkat negatif setengah. Yang dimana berdasarkan hasil perhitungannya itu
Hasil akhirnya adalah energi aktivasi sama dengan 30,53 plus minus 130. Dengan K sebesar 2,25 plus minus 0,18 kali 10 pangkat 15 eksponensial negatif 30,53 plus minus 130 kalori per RT pangkat dikali S pangkat negatif 1. Karena hal itu merupakan berdasarkan persamaan rumus dari Arrhenius, yaitu next. Oke. Yang terakhir ini adalah merupakan mekanisme laju reaksi daripada dekomposisi CF3O3 CF3 yang ada CO-nya. Sebetulnya tidak akan berbeda karena pada dasarnya laju reaksi dari penghilangan daripada CF3O3 CF3 itu kan sama saja. Selanjutnya, dan ini adalah hasil dari konstanta laju reaksi milik reaksi yang ada CO-nya. Dapat dilihat hasilnya itu adalah 30,34, yang dimana hasil tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yaitu 30,5, sehingga dapat dikatakan dengan adanya CO ini energi aktivasinya itu tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa reaksi dekomposisi termal bis trifluorometil trioksida berlangsung secara homogen di fase gas dan mengikuti orde 1. Laju reaksi meningkat dengan suhu dengan energi aktivasi 30,53 kalori per mol dan faktor eksponensial 2,25 kali 10 pangkat 15 S pangkat negatif 1. Menunjukkan stabilitas termal tinggi. Penambahan CO tidak mempengaruhi laju awal karena energi aktivasinya juga tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 30,48 kalori per mol, sehingga tapi CO ini dapat mengubah jalur reaksi dengan menghasilkan produk tambahan melalui interaksi dengan radikal intermediat. CO bertindak sebagai scavenger radikal, memodifikasi produk tanpa mengubah mekanisme dasar reaksi. Penelitian ini memperdalam pemahaman mekanisme dan kendali jalur dekomposisi senyawa fluoronisasi. Baik, untuk rekan-rekan dan juga dosen pengampu, apakah ingin memberikan pertanyaan, dapat langsung mengirimkan kelompok 6 pertanyaan melalui laman yang tersedia. Kami ucapkan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.